Shalom, shalom. Shalom. Keluarga Gregory yang luar biasa sekali. Yuk mari semua kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mulai kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau sapa juru selamat kita yang hidup. Maka dari itu kita tutup kedua mata kita. Kita boleh tundukkan kepala kita dan kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, kami mau datang membawa hati kami, jiwa kami dan roh kami seutuhnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu, semuanya memuliakan nama-Mu Yesus. Pakai lidah, bibir kami dan kaki dan tangan kami Tuhan, untuk boleh menari, melompat demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama keluarga Gregory kita katakan haleluya. Amin. Yes. Haleluya. Mari saya undang semua yang mengikuti ibadah ini. Kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah Tuhan kita yang hebat. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi kita mau menyatakan, mari semua. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sama-sama kita menyatakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Yes, amin, kita bersuka karena Tuhan Yesus, amin. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Sama-sama kita menyatakan mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Sekali lagi kita mau menyatakan penebus, penebus pembebas kita. Penebus pembebas kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebab Dialah yang sudah menebus dan Dialah Raja kita. Sebab itu namanya patut untuk kita tinggikan. Namanya Yes, patut untuk kita muliakan. Amin. Haleluya.
Sebab tidak pernah terbatas karyamu dan kuasamu dalam hidup kami Tuhan. Yeay. Terbatas karyamu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi kita mau nyatakan pujian ini, haleluya. Dengan segenap hati dan jiwa kita mau katakan, tak terbatas karya-Mu di dalam duniaku, tak terukur kasih-Mu, Kau menebus hidupku. Dengan Kau di sisiku, ku kalahkan semua musuh. Bukan karena hebatku, namun karena kuasa-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, sama-sama kita mau katakan bersama dengan saya. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan, dan bertahta dan berkuasa selamanya. Haleluya. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Sekali kita mau katakan, ku tinggikan, ku agungkan Kau Tuhan. Kau bertahta dan berkuasa selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, Yesus. Kau bertahta dan berkuasa, hanya nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Mari semua kita mau persiapan hati kita. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita, dan kita mau menyambut penyampaian firman Tuhan yang luar biasa dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau belajar segenap kehendak Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Engkaulah Allah yang selalu beserta dengan kami. Apapun musim kami, apapun kejadian kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya
Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi kita mau menyatakan, kita mau datang kepadamu Bapa untuk menyembah. Yes Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. nyatakan Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Sekali lagi Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Engkau Allah yang berserta kami dari dulu sampai selamanya Tuhan. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau lupakan kami. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkau peluk kami Bapa, Engkau genggam hidup kami dengan kasih karunia-Mu, dengan anugerah-Mu Bapa. Untuk kami Tuhan, untuk selalu bersorak, bersyukur Tuhan atas karya-Mu Bapa. Engkau yang teramat baik, Engkau yang teramat dahsyat. Kau Yesus Tuhan Raja, Kau Juru Selamat kami Yesus.
Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk kami sembah Yesus, untuk kami tinggikan Bapa. Kami mau bermazmur Tuhan, kami mau bersorak Bapa. Yesus Kristus, Yesus Kristus, tiada yang seperti-Mu, hanya Engkau, satu-satunya Tuhan, hanya Engkau. Ya benar Tuhan, kami tahu Tuhan sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau Allah Immanuel. Walaupun sekarang kondisi sedang tidak baik Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, Kau selalu melindungi kami, Kau selalu berada di sisi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ini ya Tuhan, sehingga kami bisa ada di sekarang ini Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini pun kita tetap bisa berjumpa kembali lewat live streaming ini. Ini adalah berkat dari Tuhan, karunia anugerah dari Tuhan. Karena kita semua diberi kuat sehat, bisa bertemu terus setiap minggu, bahkan bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita terima kasih pada Tuhan yang begitu luar biasa, yang baik, agung, dan mulia. Oke, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau begitu baik, selalu memberikan terbaik kepada kami. Seperti hari ini Engkau berikan kami sehat kuat, bisa datang di hadirat-Mu, bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan mendengar firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hikmat pengetahuan, supaya kami bisa meresponi firman-Mu dengan baik. Supaya kami benar-benar bisa sebagai pelaku firman. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Daripada saat ini khotbah kami berturut-turut 2 minggu ada berkaitan terus. Yang pada hari Jumat adalah pendeta Kenny membawa firman Tuhan dengan judul Ikat Pinggang Kebenaran. Terus minggu pagi bahasa Hakka itu juga dari pendeta Mariam Thomas membawa firman Tuhan dengan judul Baju Jilat Keadilan. Nah, kalau saya adalah termasuk pelengkapan senjata Allah yang ketiga, ada kasut memberitakan Injil. Itu tema yang saya bawa pada pagi ini. Mari kita baca dengan Alkitab Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kelerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu saudari kasih Tuhan, mungkin dalam hati banyak orang bertanya, kenapa bagian memberitakan Injil diupamakan sebagai kasut? Dengan kata lain, alas kaki. Bayangkan kalau dalam tiap langkah hidup kita selalu ada jejak-jejak pemberitaan Injil itu. Kaki untuk berjalan. Memberitakan Injil membutuhkan keberanian untuk berjalan
dan pergi. Tapi kenapa bukan diibaratkan dengan mulut, tapi dengan kaki? Padahal memberitakan Injil bisa lewat mulut. Tentu tidak. Artinya jauh lebih dalam ketika diletakkan pada kaki. Kemanapun orang Kristen melangkah, seharusnya ada jejak-jejak pemberitaan Injil. Kalau mulut, ada pilihan untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kaki, pilihan hanya satu, meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak tidak selalu berarti kita harus berkata-kata tentang Kristus kepada siapapun yang kita temui. Tapi apakah lewat kehadiran kita orang lain bisa melihat jejak Kristus itu? Apakah ada perbedaan akhirnya membuat orang-orang bertanya-tanya? Apa yang menyebabkan kita berbeda? Dan tentu saja akan jadi kesaksian kalau mereka tahu bahwa kita adalah Kristen dan pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudari kasih Tuhan, kasut itu mengandung makna dalam kesiapan. Kata ini digunakan dalam bahasa metaforis. Kaki itu berkasutkan Injil tentang perdamaian. Bahwa dengan selalu dilengkapi dan siap memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Melakukan hal itu meskipun ada kesukaran. Orang Kristen dapat dibantu untuk bertekun dengan setia. Seperti para prajurit membutuhkan sepatu atau kasut yang kuat. Karena selama kampanye militer, mereka sering berjalan sejauh 30 km setiap hari. Sambil dibebani pelengkapan senjata seberat kira-kira 30 kg. Dengan tepat, Paulus menggunakan alas kaki untuk menggambarkan kesiapan kita dalam mengabarkan berita kerajaan kepada siapapun yang mau mendengarkan. Hal ini penting. Karena bagaimana orang-orang mengenal Tuhan Yesus Kristus jika kita tidak siap dan lelah untuk mengabar. Nah, Bapak Ibu, kita bisa baca Roma pasal 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Jadi kasut dari seorang prajurit juga dilengkapi pelindung dari logam. Nah, kita lihat 1 Samuel 17 ayat 6. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Nah, kasut ini memberikan pelindungan dari duri, onak, batu, dan segala gangguan di jalan. Kasut juga membantu memperkuat kaki dan memberi waktu terlibat dalam pertempuran. Demikianlah Injil damai sejahtera memastikan damai dengan Allah, dengan manusia, menjadi pelindung kemanapun kita berjalan. Injil bila diterima dan diterapkan, akan melindungi kita dari luka, bilur menghadapi,
Dan gangguan yang menyerang kita bukan saja dalam perang melawan setan, tetapi juga dari manusia diperalatnya dari beragam kesukaran. Waktu Paulus menulis keyakinannya menang. Nah, kita bisa lihat Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33. Siapakah akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati. Bahkan lebih lagi, telah bangkit. Juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Ayat ke-39. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iman adalah prasyarat dari kebenaran, keadilan, dan kerelaan sebagai cara hidup atau eksistensi seorang Kristen. Dalam segala keadaan, pergunakan pelindung iman. Sebab dengan pelindung iman kita bisa memanahi api pada si jahat, yaitu setan. Perisai iman, di mana kita akan berada mampu memadamkan semua panah api orang fasik. Bagian ketiga dari pelengkapan senjata api adalah kasut. Seperti yang kita ketahui, kasut diperlukan untuk memfasilitasi gerakan kita. Dalam hal pelengkapan senjata Allah, kasut yang harus kita kenalkan adalah kelelahan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Mengenai kasut itu berarti kita siap kapanpun ada kesempatan untuk bergerak, memberitakan Injil damai sejahtera. Terkadang mudah bagi kita untuk memprioritaskan hal-hal lain lebih daripada Injil. Sehingga ketika Allah memanggil, kita tidak mendengar. Karena pikiran kita tertunjuk pada komitmen lain seperti pekerjaan, keluarga, studi, dan lain-lain. Allah tidak mengatakan kita tidak boleh memiliki pekerjaan atau keluarga. Namun, kita harus memastikan bahwa hal yang paling utama dalam hidup kita adalah Allah dan keinginan Allah atau kehendak Allah. Ini bukan berarti kita harus berhenti bekerja atau belajar. Yang diperlukan dari kita adalah kita harus memiliki telinga yang mendengar, sehingga kita tahu apa yang Allah inginkan. Kita dapat terus belajar, bekerja, namun tetap menjadikan Tuhan
dan firman-Nya serta peluas firman Tuhan Allah, yakni Injil damai sejahteranya sebagai prioritas utama kita. Pada saat kita melakukannya, kita sedang mengenakan kasut dari perlengkapan senjata Allah. Nah, kita baca lagi Efesus 15, baca ulang. Kakimu berkasutkan kelelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kata kelelaan sebenarnya diterjemahkan dengan kata pondasi atau dasar yang teguh atau memiliki dasar yang kuat. Artinya, kakimu memiliki dasar yang kuat dan memiliki dasar yang teguh untuk memberitakan Injil. Mengenakan kasut artinya berdiri, siap berperang melalui penginjilan. Penginjilan yang paling utama adalah ketika kita mempraktekkan melalui perbuatan kita. Ketika seseorang sedang mengalami masalah dan kita menginjili orang tersebut dengan mengenakan baju jila yang bersih tanpa celah. Itu artinya kita sedang menarik orang tersebut untuk dapat mengenakan baju kebenaran seperti kita kenakan. Sehingga orang tersebut berbalik dan bertobat. Ini yang disebut berkasutkan kelerahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Melalui penginjilan, kita dapat menarik orang tersebut untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena orang dapat merasakan Yesus terpancar di dalam kehidupannya kita. Kasut juga melupakan sejenis sandal atau alas kaki yang diikat tali yang dipakai prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat dan sanggup menempuh jarak yang jauh. Kasut menggambarkan mobilitas, bergerak yang baik, kemampuan bergerak kemanapun, serta siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan atau keinginan komandan. Secara rohani, komandan kita adalah Tuhan. Jadi, seberapa cepat kaki kita bergerak untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kasut rohani itu berbicara tentang hati yang lelah untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Kelelahan hati juga berbicara tentang siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Nah, kita bisa lihat Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seseorang yang berjaga-jaga adalah seseorang yang punya kesadaran rohani untuk bereaksi dengan cepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, baca lagi Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sebelum kita mempunyai kelelahan untuk mengabarkan Injil, hati kita harus sudah dipenuhi dan dituntun oleh firman Allah. Hati kita harus memiliki pemahaman yang baik dari firman Tuhan. Sebab ada banyak anak Tuhan mengaku bertumbuh dalam kekristenan, namun tidak mampu menjelaskan keselamatan kepada orang lain. Oleh sebab itu, langkah hidup kita harus diterangi dulu oleh firman Tuhan. Baru kita menjadi terang bagi orang lain. Kita baca lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini berbicara bahwa bukan kita menentukan, tetapi ketika ada perintah dari Tuhan untuk bergerak,
maka kita harus bergerak. Bukankah dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sangat disayangkan jika kita hanya menjadi penyebab matinya firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus rela menjadi pelaku firman. Siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, terus menerus jelas sekali. Bahwa kita perlu mempunyai kelelaan hati, tidak berdiam diri, supaya ada kesempatan atau supaya ada keselamatan buat banyak orang. Sebaliknya, jika kita hanya terpaku, maka tidak ada hasil tuai yang kita peroleh. Kasut kelelahan mengabarkan Injil damai sejahtera meliputi 4 hal. Hal yang pertama, kasut kelelahan mengabarkan Injil dengan damai sejahtera adalah pertama, memberkati yang terhilang. Itu bisa lihat Lukas 10 ayat 15. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Kita harus memberkati yang terhilang. Sekalipun terhilang itu adalah serigala. Mengapa? Karena ada banyak orang Kristen suka mengutuk sesamanya. Mereka mempunyai pemahaman yang salah, menganggap orang lain adalah jahat, yang tidak pantas masuk surga. Ingatlah, Yesus datang untuk orang sakit. Seringkali orang percaya bisa menjadi lebih jahat, suka menghakimi orang lain, menutupi pintu rapat-rapat, membentengi diri terhadap orang yang minta tolong. Janganlah menjadi anak Tuhan yang demikian. Tetapi milikilah kelerahan untuk memberkati orang lain. Terkadang hanya melalui perkataan yang ramah, memberi semangat, kita dapat memberkati mereka yang terhilang. Yang kedua adalah menjadi teman bagi orang lain. Kita baca Lukas 10 ayat 7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jadi seorang sahabat biasanya paling didengar atau sharing. Bahkan terkadang menempatkan diri kita sebagai seorang sahabat bagi orang lain. Itu lebih kuat dampaknya daripada kita harus memasakkan orang itu untuk segala bertobat. Nah, kita bisa lihat Amsal 17 ayat 17. Mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan orang lain. Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kita harus peka dan peduli untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kita baca lagi Matius 14 ayat 15 sampai 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ketika murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pergi untuk memberi makanan, Tuhan Yesus menjawab bahwa murid-muridlah yang harus memberi makan orang banyak itu. Dalam hal ini, awalnya murid-murid tidak memiliki kelelahan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Tetapi setelah Tuhan Yesus menegaskan bahwa merekalah yang harus memberi makan orang banyak itu, maka kelelahan hati murid-murid
untuk memenuhi kebutuhan orang banyak itu terwujud melalui seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Seluruh orang banyak itu pun dapat makan, bahkan ada sisanya. Jadi, dengan memiliki kelelahan untuk memenuhi kebutuhan orang lain, dapat mendatangkan mujizat bagi banyak orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, memberitakan Injil. Tahapan terakhir tentang kasut kelelahan adalah memberitakan Injil. Artinya kita harus terlebih dahulu melalui tahapan sebelumnya, baru bergerak dalam tahapan memberitakan Injil. Hal ini dimasukkan supaya kasut kelelahan kita benar-benar menghasilkan tuaian, yaitu jiwa baru yang diselamatkan. Karena itu, untuk menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kita harus memiliki kasut kelelahan untuk mengambarkan Injil damai sejahtera. Terima kasih. Firman Tuhan sampai di sini. Selamat berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Terima kasih hamba sudah sampaikan firman-Mu lewat live streaming ini. Hamba sangat percaya dan yakin firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Setiap orang mempunyai iman. Setiap mempunyai haus lapar pada firman-Mu. Mujizat akan terjadi dalam dirinya. Lewat firman-Mu pada hari ini, kami sebagai yang memberitakan Injil, kami lebih dulu harus paham dan mengerti, yang mengenal-Mu sedalam-dalamnya, yang mengerti apa kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lewat firman-Mu pada pagi ini, hamba percaya bagi setiap yang sudah mendengarkan firman-Mu, mereka meresponi, mereka memahami, mereka mengerti maksud tujuannya. Supaya mereka pun setiap saat mempunyai kerinduan untuk bisa menyelamatkan orang, untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang lain, supaya semua orang bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba tetap berdoa. Hamba tetap meminta Tuhan yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Pada pagi ini, Engkau melihat dari surga ke bawah. Engkau akan tahu setiap hati orang yang sangat mengandalkan-Mu, sangat berharapkan kepadamu, sangat ingin Engkau tolong. Engkau mengerti permasalahan kami, Engkau mengerti tentang hidup kami, Engkau tahu apa kebutuhan kami. Karena Engkau Maha Tahu, Maha Kuasa. Curahkan kuasa-Mu pada saat ini Tuhan. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang beriman akan mengalami mujizat-mujizat dalam kehidupannya. Dia akan merasakan betapa hebatnya kuasa Allah, betapa besar otoritas-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Setiap orang percaya sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, sudah dibuka jalan oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus pada saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Haleluya.